Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Rantiana Lestianto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sirkulasi atmosfer, yaitu sirkulasi Walker dan Hadley. Masuk ke pengantar, sirkulasi atmosfer adalah sistem peredaran udara global yang berfungsi menyeimbangkan distribusi panas di permukaan bumi. Sirkulasi ini dipicu oleh perbedaan pemanasan antara daerah ekuator yang panas dan daerah kutub yang dingin. Selanjutnya, untuk konsep dasar dari sirkulasi atmosfer, ketika udara di ekuator memanas, udara tersebut naik dan menciptakan daerah bertekanan rendah. Udara yang lebih dingin dari lintang yang lebih tinggi bergerak untuk menggantikan posisi tersebut, menciptakan pola sirkulasi besar di atmosfer. Selanjutnya, untuk pembagian sirkulasi global, secara umum, sirkulasi atmosfer terbagi menjadi 3 sel utama di setiap belahan bumi. Yang pertama ada sel Hadley di wilayah tropis, yaitu antara 0 derajat sampai 30 derajat. Kemudian sel Ferrel, di mana di lintang menengah, yaitu di 30 derajat sampai 60 derajat. Dan terakhir ada sel polar di sekitar kutub, yaitu pada posisi 60 derajat sampai 90 derajat belahan bumi. Kemudian kita akan fokus pada sirkulasi Hadley dan Walker yang dominan di wilayah tropis. Yang pertama adalah sirkulasi Hadley. Sirkulasi Hadley merupakan sistem konveksi udara vertikal yang terjadi antara ekuator hingga 30 derajat lintang utara, lintang selatan. Sistem ini berperan penting dalam pembentukan angin pasat dan iklim tropis yang lembat. Proses terjadinya sirkulasi Hadley yang pertama, udara panas di ekuator naik karena pemanasan matahari, kemudian udara naik mendingin, membentuk awan dan hujan di daerah konveksi tinggi. Kemudian udara bergerak ke arah kutub di lapisan atas troposfer. Di sekitar 30 derajat lintang utara dan selatan, udara turun kembali atau subsiden menciptakan tekanan tinggi. Kemudian udara di permukaan kembali ke ekuator sebagai angin pasat atau trade winds. Lanjut ke dampak sirkulasi Hadley. Sirkulasi Hadley berpengaruh pada yang pertama pembentukan sabuk hujan tropis di ekuator atau Intertropical Convergence Zone atau ITCZ. Pembentukan gurun subtropis akibat udara turun yang kering, kemudian pola angin pasat yang stabil dari timur ke barat. Berikut merupakan ilustrasi dari sirkulasi Hadley. Gambar berikut memperlihatkan aliran udara naik di daerah ekuator dan turun di daerah subtropis, menunjukkan pola pergerakan udara vertikal khas sirkulasi Hadley. Selanjutnya masuk ke sirkulasi Walker. Sirkulasi Walker merupakan sirkulasi udara horizontal timur sampai barat di wilayah tropis, terutama di atas Samudra Pasifik. Perbedaan suhu permukaan laut antara bagian barat dan timur Pasifik memicu terjadinya sirkulasi ini. Untuk proses terjadinya sirkulasi Walker sendiri, yang pertama, tekanan rendah di Pasifik Barat atau Indonesia, kemudian ada tekanan tinggi di Pasifik Timur atau Amerika Selatan. Angin pasat bertiup dari timur ke barat, mendorong massa air hangat ke arah barat. Kemudian udara hangat di barat naik, membentuk awan konvektif dan hujan lebat. Selanjutnya, udara di atas bergerak ke timur dan turun kembali di Pasifik Timur yang lebih dingin. Selanjutnya, hubungan dengan El Nino dan La Nina. Saat El Nino, sirkulasi Walker melemah atau bergeser ke timur, yaitu menyebabkan Indonesia cenderung kering. Kemudian saat La Nina, sirkulasinya menguat, menyebabkan curah hujan di Indonesia meningkat. Perubahan ini mempengaruhi suhu permukaan laut, tekanan udara, dan pola iklim regional. Berikut merupakan ilustrasi dari sirkulasi Walker. Gambar tersebut menunjukkan perubahan pola sirkulasi Walker di Samudra Pasifik antara kondisi normal dan El Nino.
Dalam kondisi normal, udara hangat dan lembab naik dari Pasifik Barat sekitar Indonesia membentuk hujan, kemudian mengalir ke timur di lapisan atas atmosfer dan turun di Pasifik Timur yang lebih dingin. Hal ini menciptakan angin pasat dari timur ke barat. Saat El Nino terjadi, perairan hangat dan pusat konveksi bergeser ke tengah dan timur Pasifik, menyebabkan tekanan meningkat dan udara turun di barat atau Indonesia, sehingga wilayah ini mengalami kekeringan, sedangkan Pasifik Timur menjadi lebih basah. Kemudian peran dari siklus Hadley dan Walker dalam iklim tropis. Kedua sirkulasi ini bekerja bersamaan, di mana Hadley mengatur pergerakan udara vertikal dari utara ke selatan, kemudian Walker mengatur pergerakan udara horizontal dari timur ke barat. Keduanya berpengaruh besar terhadap pola hujan dan suhu di wilayah tropis, termasuk Indonesia. Kemudian dampaknya terhadap iklim Indonesia. Indonesia berada di pusat sistem Walker dan Hadley, sehingga perubahan kecil pada keduanya dapat mempengaruhi iklim nasional. Musim hujan dan kemarau dipengaruhi oleh pergeseran ITCZ dan kekuatan Walker Cell. Fenomena El Nino menyebabkan kekeringan, sementara La Nina menimbulkan banjir di beberapa wilayah. Kesimpulan yang dapat kita tarik, sirkulasi Hadley dan Walker adalah dua sistem utama yang mengatur peredaran udara di wilayah tropis. Kemudian Hadley mengontrol pergerakan vertikal antara ekuator dan subtropis. Walker mengontrol pergerakan timur ke barat di Samudra Pasifik. Interaksi keduanya mempengaruhi pola hujan, angin, dan fenomena iklim seperti El Nino dan La Nina. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.